Kita lanjutkan lagi. Sekarang setelah Anda memperoleh model matematiknya ya, maka selanjutnya adalah kita menggambarkan model matematik tersebut dalam bentuk grafik ya. Nah, untuk menggambarkan pertidaksamaan semacam ini ya, maka Anda harus mengubah dulu dari pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan ya. Berarti di sini kita ubah menjadi 8x tambah 4y sama dengan 10. Kemudian 6x ditambah 2y sama dengan 6. Dan yang terakhir 4x tambah 3y sama dengan 5. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu x dan y untuk masing-masing persamaan ya. Cari titik potong sumbu x dan y, maka di sini Anda substitusikan aja. X-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Kalau mencari titik potong sumbu y, maka x-nya disubstitusikan sama dengan 0. Kalau mencari titik potong sumbu y, maka mencari titik potong sumbu x, maka y-nya yang disubstitusikan sama dengan 0. Nah, kita langsung aja substitusikan. Ini kalau disubstitusikan sama dengan 0, maka menjadi 4y sama dengan 10, berarti y-nya adalah 5/2 ya. Kalau y-nya disubstitusikan sama dengan 0, maka x-nya menjadi 5/4. Nah, kemudian di sini kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 3 ya, 6/2. Kalau ini disubstitusikan y-nya yang 0, maka x-nya adalah 1. Sekarang yang ketiga, kita cari titik potong sumbu y dan sumbu x ya. Titik potong sumbu y-nya berarti x-nya ini 0, y-nya adalah 5/3. Kemudian y-nya 0, maka x-nya adalah 5/4. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal Anda bentuk, tinggal digambar grafiknya ya. Ini saya pakai sketch aja, saya tidak menggunakan penggaris ya. Nah, berarti di sini kurang besar ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang pertama 0,5/2 atau 2,5 ya. Kemudian 5/4 atau 1/4. Ini 8x tambah 4y lebih dari sama dengan 10. Kemudian kita cari daerah arsirnya ya. Karena ini lebih dari sama dengan, kan berarti kita cari daerah arsirnya. Agar daerah penyelesaian Anda tidak rumit ya, maka lebih mudah kalau yang Anda arsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Kita substitusi aja titik 0,0 ini ke fungsi ini ya, maka menjadi 0 lebih dari 10. 0 lebih dari 10 kan salah, berarti ini bukan daerah penyelesaian. Nah, ini kita arsir. Ya. Kemudian 6x tambah 2y lebih dari sama dengan 6 ya. Titik potongnya 0,3 di sini dan 1,0 di sini. Ya. Kita cari garisnya. Kita buat garisnya ya. Nah ini kita tarik ke sini. Nah, ini adalah
garis 6x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Kita substitusi lagi titik 0,0, berarti 0 lebih dari 6, salah juga, berarti di sini kita arsir yang bagian bawah. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 5. 0,5/3 berarti sekitar di sini ya. Kemudian 5/4,0 di sini. Jadi kita tarik garisnya dari sini ke sini. Sama, kita substitusi T 0,0 berarti kan 0 lebih dari 5, bukan penyelesaian juga, berarti kita arsir juga yang bawah. Nah, kalau sudah berarti titik, kemudian jangan lupa pertidaksamaan untuk fungsi non negatifnya, x lebih dari sama dengan 0 kan harusnya di kanan, berarti yang bukan penyelesaiannya dia di kiri. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 harusnya di atas, berarti yang daerah penyelesaiannya itu di atas, yang diarsir adalah yang di bawah. Nah, seperti ini ya. Sehingga daerah penyelesaiannya ini semuanya masih bersih. Berarti ini adalah titik 5/4,0. Ini adalah titik 0,3. Kemudian sekarang yang di sini nih. Nah, ini perpotongan antara grafik pertama dan kedua. Oh, ini yang ini. Ini dan ini. Ya. Jadi yang pertama dan kedua. Nah, untuk mencari perpotongan yang pertama dan kedua ini, berarti ya kita lakukan eliminasi saja. Berarti kan 8x ditambah 4y sama dengan 10. Kemudian 6x ditambah 2y sama dengan 6. Kita kali aja, yang atas kali 1, yang bawah kali 2, kita samakan koefisien y-nya ya. Jadi 8x ditambah 4y sama dengan 10. Kemudian 6x ditambah 4y sama dengan, bukan 6 tapi 12 ya. Tambah 4y sama dengan 12. Nah, kalau sudah tinggal kita kurang aja. Ini habis ya. Ini 8x kurangi 12x, ini di sini min 4x. Kemudian 10 kurangi 12 adalah min 2. Maka x-nya adalah setengah. Kemudian kalau x-nya sudah tahu setengah, berarti kita substitusikan ke salah satu aja. Misalnya ke 8x ditambah 4y sama dengan 10. Berarti x-nya diganti setengah. Berarti 8 kali setengah itu 4 ditambah 4y sama dengan 10. Berarti 4y-nya 6. Y-nya adalah 3/2. Jadi titik yang kedua ini perpotongannya adalah x-nya setengah, y-nya 3/2. Nah, sekarang titik pojoknya sudah tahu ya. Sekarang kita akan mencari nilai set minimum itu dari 3 titik pojok ini. Kita akan cari mana yang paling kecil nilainya ya. Titik yang pertama adalah 5/4,0, titik yang kedua adalah setengah, 3/2, dan titik yang ketiga adalah 0,3 ya.
kita masukkan aja ke dalam, kita buat tabel aja. Ini X, Y. Kemudian fungsinya adalah 10X ditambah 7Y. Ini dari fungsi tujuannya ya. Nah, berarti di sini 5/4,0. Kemudian setengah koma 3/2. Kemudian 0,3. Kita substitusikan aja. 5/4 kalikan 10 ya. Jadinya 20. 5/2 ya. Atau 12,5. Kemudian ini setengah kali 10, ini 5 ditambah 21/2. Berarti kan ini 10 tambah 21 jadi 31/2 atau 15,5. Yang terakhir 3 kali 7 ini 21. Yang dicari itu kan Z minimum, berarti kita cari yang paling kecil nilainya adalah ini. Nah, berarti penyelesaian optimalnya adalah ini. Nah, jadi agar diperoleh biaya, agar peternak itu mengeluarkan biaya seminimum mungkin, nah ini kan untuk 1 ekor ayam, maka yang harus dibeli bahan makanan A ya, sebanyak 5/4 di sini kalikan 100, karena tadi kan ada 100 ekor ayam ya. Berarti 5/4 kalikan 100, jadi berapa? 25 kali 5 ya. 125, sebanyak 125. Dan biaya yang dikeluarkan adalah di sini 12,5 kali 100, $1.250 ya. Jadi agar peternak mengeluarkan biaya minimum untuk 100 ekor ayam itu, maka yang harus dibeli itu ada 5/4, kan ini untuk 1 ekor ayam. Sementara ada 100 ekor ayam, berarti 5/4 kali 100. Berarti di sini 125 ya. 5/4 kali 100 kan 25 kali 5 ya, 125. Kemudian biaya yang dikeluarkan itu adalah 1.250. Oke ya. Nah, demikian tadi bagaimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan program linear dengan menggunakan metode grafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.